tentang manajemen strategi perusahaan. Adapun pengertian dari manajemen strategi yaitu suatu metode mencapai tujuan, pengembangan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan sumber daya dan merencanakan pencapaian dengan kombinasi aktivitas-aktivitas berbagai bagian fungsional perusahaan untuk mencapai tujuan dan visi misi. Adapun tujuan dari manajemen strategi yang pertama, mengetahui konsep dasar strategi, komponen-komponen strategi, dan bagaimana strategi disusun. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana manajemen strategi dijalankan. Dan yang terakhir, mengetahui berbagai jenis strategi berdasarkan tingkat perusahaan atau corporate pada tingkat bisnis dan tingkat fungsional. Adapun pengertian dari strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis strategi. Yang pertama ada strategi pada tingkat perusahaan atau corporate level strategi. Yang kedua, strategi pada tingkat bisnis atau business level strategi. Dan yang ketiga, strategi pada tingkat fungsional atau fungsional level strategi. Lalu selanjutnya, 3 tingkatan strategi. Tingkat strategi organisasi itu ada 3. Yang pertama tingkat korporasi, tingkat bisnis, tingkat fungsional. Di tingkat korporasi ada perusahaan multibisnis, dan dari perusahaan multibisnis dibagi lagi jadi tingkat bisnis. Yang pertama unit bisnis strategis 1, yang kedua unit bisnis strategis 2, dan unit bisnis strategis 3. Setelah tingkat bisnis dibagi lagi menjadi tingkat fungsional. Di tingkat fungsional ada lead bank, pabrikasi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Proses penyusunan strategi. Analisis lingkungan. Step pertama, menetapkan visi dan misi organisasi. Step kedua, menetapkan tujuan. Step ketiga, menyusun strategi. Step keempat, implementasi dan eksekusi strategi. Dan step kelima, evaluasi, monitoring, perbaikan. Dari step-step tersebut memiliki tugas yaitu perbaikan apabila perlu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Sarmentu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi dari pengertian sebelumnya, manajemen strategi termasuk dalam proses pengamatan lingkungan. Perumusan strategi termasuk perencanaan strategi dan perencanaan jangka panjang, implementasi strategi dan kontrol evaluasi. Nah, manajemen strategi terdapat 3 aspek penting dalam model manajemen strategi diantaranya. 1. Formulasi strategi. Pada tahap ini organisasi dimulai dengan tahap identifikasi visi, misi, tujuan, cara, dan strategi. 2. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses mengeksekusi rencana bisnis dan mengubahnya menjadi aksi nyata. Dan 3. Evaluasi strategi. Tahap ini berguna untuk memastikan bahwa rencana strategi dilaksanakan dengan benar dan memenuhi tujuan bisnis. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang strategi di tingkat perusahaan. Nah, strategi di tingkat perusahaan adalah rencana komprehensif yang menentukan arah dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan. Strategi di tingkat perusahaan ada 2, yaitu 1. Strategi portofolio dan strategi utama. Strategi portofolio ada 3 tahap, yaitu akuisisi, diversifikasi yang tidak terkait, dan strategi berbasis matriks BCG. 2. Strategi utama ada 3 tahap, yaitu strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, strategi penjematan. Halo, saya Victoria. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa arti dari BCG. Nah, teman-teman mau tahu apa artinya BCG? BCG adalah Boston Consulting Group. Secara rinci, BCG adalah sebuah alat analisis portofolio yang dikembangkan oleh Boston Consulting Group pada tahun 1970-an. Matriks ini digunakan untuk menganalisis posisi strategi dan potensi pertumbuhan dari berbagai unit bisnis atau produk dalam suatu perusahaan. Secara lebih rinci lagi, BCG Matrix terdiri dari 4 kuadran, yaitu 1. Stars,
2 cash cows, 3 question marks, and 4 dogs. 1. Start. Produk yang memiliki pasang pasar tinggi di pasar yang tumbuh cepat. Cash cows, produk yang memiliki pasang pasar tinggi di pasar yang tumbuh lambat. 3. Question marks, produk yang memiliki pasang pasar rendah di pasar yang tumbuh cepat. 4. Dogs, produk yang memiliki pasang pasar rendah di pasar yang tumbuh lambat. Dengan menggunakan BCG Matrix, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif, memfokuskan pada unit bisnis atau produk yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dan selanjutnya guys, kita akan membahas tentang strategi di tingkat bisnis. Dalam strategi di tingkat bisnis terdiri dari 2 jenis utama, yaitu strategi alternatif dan strategi adaptif. Strategi alternatif adalah pilihan-pilihan strategi yang dapat diambil oleh perusahaan untuk bersaing di pasar. Contoh dari strategi alternatif antara lain seperti strategi kepemimpinan, biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Yang kedua, strategi adaptif adalah strategi yang disesuaikan dengan perusahaan kondisi lingkungan bisnis. Contoh dari strategi adaptif seperti strategi diverifikasi. Yang kedua, strategi adaptif adalah strategi yang disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan bisnis. Contoh dari strategi adaptif antara lain seperti strategi diverifikasi, strategi integrasi vertikal, strategi akuisisi, dan strategi aliansi strategis. Yang pertama, strategi alternatif adalah pilihan-pilihan strategi yang dapat diambil oleh perusahaan untuk bersaing di pasar. Contoh dari strategi alternatif antara lain seperti strategi kepemimpinan, biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Yang kedua, strategi adaptif adalah strategi yang disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan bisnis. Contoh dari strategi adaptif antara lain seperti strategi diverifikasi, strategi integrasi vertikal, strategi akuisisi, dan strategi aliansi strategis. Strategi alternatif berfokus pada bagaimana perusahaan dapat bersaing secara efektif di pasar tertentu. Sedangkan strategi adaptif berfokus pada bagaimana perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang terakhir, perusahaan harus mempertimbangkan kedua jenis strategi ini dalam mengembangkan strategi bisnis yang komprehensif. Seperti pemilihan strategi yang tepat akan membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja bisnisnya. Dan sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syedya Anggita. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang strategi di tingkat bisnis. Berikut adalah 5 Force Factor Model of Porter, kerangka kerja strategis bisnis yang dikembangkan oleh Michael E. Porter yang membantu bisnis menganalisis lingkungan kompetitif di mana mereka beroperasi. Yang pertama yaitu persaingan dalam bisnis yang sama. Kekuatan ini menguji intensitas persaingan dalam industri, yaitu mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada dan apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing pesaing. Persaingan yang tinggi dapat menyebabkan perang periklanan dan harga, dan dapat berdampak negatif terhadap keuntungan bisnis. Yang kedua yaitu potensi pendatang baru. Kekuatan ini menganalisis kemudahan perusahaan yang baru memasuki pasar. Ketika hambatan masuk atau barriers to entry rendah, pendatang baru dapat menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap bisnis yang sudah ada. Kekuatan ini sangat penting dalam industri di mana terdapat skala ekonomi yang signifikan atau di mana teknologi dapat dengan cepat menyamakan kedudukan. Yang ketiga yaitu pemasok untuk faktor input. Kekuatan ini menilai kekuatan dan kendali yang dimiliki pemasok terhadap kenaikan harga. Ketika pemasok mempunyai kendali luas atas penetapan harga, margin keuntungan bisnis klien mereka bisa menurun. Kekuatan ini
juga mempertimbangkan jumlah pemasok yang tersedia karena satu pemasok juga mempunyai kekuatan yang signifikan. Yang keempat yaitu pelanggan. Kekuatan ini mengkaji kekuatan konsumen dan pengaruhnya terhadap harga dan kualitas. Konsumen memiliki kekuatan ketika jumlah penjual lebih sedikit karena mereka dapat dengan mudah beralih ke penjual lain. Atau sebaliknya, daya beli rendah ketika konsumen sangat bergantung pada satu penjual. Yang terakhir, yang kelima, yaitu perusahaan untuk produk substitusi. Kekuatan ini mengkaji kemungkinan adanya produk atau jasa alternatif yang dapat menggantikan penawaran bisnis. Ketika terdapat banyak produk pengganti yang tersedia, akan menjadi tantangan bagi sebuah bisnis untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Selanjutnya adalah strategi di tingkat fungsional. Strategi di tingkat fungsional adalah strategi yang diterapkan pada tingkat fungsi manajemen yang fokus pada operasional dan langsung. Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam fungsi-fungsi bisnis seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Tujuan strategi fungsional adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Terus strategi fungsional ini sangat penting dalam strategi manajemen perusahaan karena memungkinkan perusahaan untuk bersaing lebih efektif di pasar dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Contoh dari strategi fungsional dari sumber daya manusia yaitu pengembangan karakteristik karyawan. Misalnya, perusahaan dapat memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan teknis karyawan atau memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Yaitu strategi fungsional dari keuangan, yaitu pengembangan sistem pengawasan biaya. Misalnya, perusahaan dapat membuat sistem pengawasan biaya yang berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi biaya. Yang selanjutnya yaitu strategi fungsional dari pemasaran. Contohnya seperti strategi pemasaran digital, misalnya menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek, menggunakan email untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, atau menggunakan SEO untuk meningkatkan visibilitas situs web. Yang terakhir yaitu contoh fungsional dari produksi. Contohnya seperti strategi produksi massal, misalnya menggunakan teknologi yang lebih modern, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan baku, atau meningkatkan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja.